Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi pembahasan soal ya. Salah satu soal tugas UAS Mekanika Klasik S2 Fisika UGM ya. Ini mekanika Newtonian lebih tepatnya untuk soal kasus ini. Oke, kita langsung saja menuju ke soal nomor 1 ya. Sebuah batang seragam bermasa M dan panjang L. Seragam artinya di setiap titik ini kerapatannya sama gitu ya. Oke. Dan panjang L bersandar pada dinding vertikal licin dan mula-mula membentuk sudut awal θ sama dengan θ0 terhadap bidang horizontal licin. Jadi dinding licin, lantai licin, dan mula-mula membentuk sudut θ0 ya. Kalau digambar ini saat θ sembarang gitu kan. Nah, setelah turun pasti begitu. Atau saat turun ya, proses turun. Karena pengaruh gravitasi, benda tersebut akan slip dan bergerak ke bawah. Tentukan sudut θ ketika tongkat mulai kehilangan kontak dengan dinding vertikal, yang A, pertanyaan A ya. Kemudian yang B, tentukan perbandingan antara energi kinetik batang dan energi potensial gravitasi batang saat itu ya. Jadi kita diminta untuk menghitung θ saat ini lepas dari dinding. Kemudian yang B, perbandingan energi kinetik dan potensial gravitasi saat lepas itu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke soal ya. Maaf, menggambar kerja maksudnya, sudah saya crop tadi. Oke, jadi ini langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa, yaitu menggambar diagram bebas benda ya. Oke, diagram bebas benda. Pertama ada gaya berat ya, arah ke bawah, ini katakanlah M kali G ya. Kemudian setelah itu juga ada gaya arah horizontal, ini gaya normal ya, katakanlah ND, N dinding, serta gaya arah vertikal ya. Ini gaya vertikal, gaya normal arah vertikal maksudnya, ini ML gitu. Nah, hanya ada gaya-gaya ini ya. Kemudian kita terapkan hukum kedua Newton ya. Karena bendanya dipercepat, kita kasih batas di sini sigma Fx gitu ya. Karena benda ini kan arah geraknya dua dimensi ya. Kalau kita misalkan ini sumbu X, sumbu Y, pusat massa itu kan punya komponen pergerakan arah horizontal ke kanan dan vertikal ke sumbu Y negatif itu ya. Maka kita gunakan nanti sigma Fx dan sigma Fy. Sigma Fx adalah M kali Ax ya. Sigma Fx-nya yang ada hanyalah gaya arah horizontalnya itu kan ND ya. ND, maka ND itu sama dengan M kali AX ya. Kemudian yang FY-nya ini sigma FY sama dengan M kali AY, ini min MG ya, karena negatif, karena ke arah sumbu negatif kan, arah gaya berat ini, plus ML sama dengan MAY, begitu ya. Oke. Kemudian kita akan mencari hubungan percepatan dengan sudut ya, supaya kita tahu sudut dan kita mencari sudut nanti. Kita tentukan koordinat pusat massa dulu. Pusat massa karena seragam kan di tengah sini ya, di tengah-tengah persis ya. Maka dia punya komponen posisi ya, terhadap pusat koordinat ini katakanlah X ya, dan ini Y ya. Oke. X-nya itu tidak lain adalah L per 2 ya, karena tepat di tengah-tengah. L per 2 kalikan cos theta. Kemudian yang Y-nya itu L per 2 sin theta gitu. Kemudian kita akan menentukan Vx dulu ya, Vx kecepatan itu dx per dt sama dengan adalah L per 2 kita keluarkan ya, ddt dari cos theta ya. Jadi hasilnya adalah L per 2 dikali theta dot ya, min sin theta gitu. Kita kasih batas ke sana. Vx sudah, kemudian Ax ya. Ax itu kan dvx per dt. Ini min ya, L per 2 ddt dari theta dot sin theta. Ini min L per 2. Ini aturan-aturan biasa ya. Kalau ada U kali V diturunkan terhadap apa itu kan.
nanti kan U aksen kali V plus U kali V aksen. Kali jadinya theta double dot kali sin theta dijumlahkan dengan theta dot dikalikan cos theta ya. Nah, seperti ini. Kemudian VY itu dy per dt jadinya L per 2 kalikan ddt dari sin theta ya. Jadinya ini kan nanti L per 2 theta dot kali cos theta gitu ya. Sementara yang AX nya AX itu kan maaf AY ya, AY itu dVy per dt sama dengan ddt dari L per 2 theta dot cos theta ya. Kita keluarkan L per 2 nya, jadi ddt dari ini ya, ddt dari theta dot cosinus theta. Ini hasilnya tidak lain adalah L per 2 dikalikan dengan theta double dot cos theta min theta dot kuadrat sin theta ya. Sangat mudah. AY AX sudah ketemu ya. Kemudian kita akan mencari theta dot ya. Theta dot itu kita bisa cari dengan kekuatan energi ya. Bahwasanya ini kan karena licin ya, licin gaya bekerja pada sistem ini hanya gaya eksternalnya itu kan normal gravitasi ya. Energinya mekaniknya kekal gitu, atau lestari ya. Maka kita bisa menggunakan kekuatan energi mula-mula itu kan EM mula-mula ya, EM awal itu kan hanya potensial karena dia tidak bergerak saat theta 0 ya. Potensialnya ini adalah M G L per 2 dikalikan sin theta 0 ya. Oke, kemudian EM pas lepas ya, EM lepas saat lepas dari dinding itu kan kinetik translasi ya, setengah M Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus potensial ya, plus rotasi dulu ya, setengah I theta dot kuadrat dijumlahkan dengan M G L per 2 sin theta saat theta lepas gitu ya. Oke, kita masukkan ini berapa nilai I-nya setengah M, VI kuadrat ini adalah tentunya ini dikuadratkan ya, L kuadrat per 4 theta dot kuadrat ya, sin kuadrat theta. Oke, ini L kuadrat per 4 theta dot kuadrat sin kuadrat theta tambah L kuadrat per 4 ya, theta dot kuadrat cos kuadrat theta. Ini dijumlahkan dengan setengah I-nya 1/12 ya terhadap pusat massa, M L kuadrat theta dot kuadrat tambah MG L per 2 sin theta gitu. Kita samakan ya, ini kita jumlahkan dulu, EM lepas ini sama dengan setengah 1/8 M L kuadrat ya, ini theta dot kuadrat sin kuadrat theta tambah theta dot kuadrat cos kuadrat theta ditambahkan dengan 1/24 harusnya ya, bukan 1/12, 1/24 ml kuadrat theta dot kuadrat tambah mg L per 2 sin theta gitu. Oke, ini jadinya sin kuadrat cos kuadrat 1 ya, jadinya kan ini 1/8 M L kuadrat theta dot kuadrat tambah 1/24 M L kuadrat theta dot kuadrat tambah MG L per 2 sin theta ya. Kemudian kita jumlahkan ini 24 dengan sama kali penyebutnya ya, M L kuadrat theta dot kuadrat ini 24 bagi 83 tambah 1 ya, tambah MG L per 2 sin theta begitu. Hasilnya ini tidak lain adalah 1/6 ya, 4/24 kan 1/6 gitu. M L kuadrat theta dot kuadrat tambah MG L per 2 sin theta. Nah, ini kita samakan dengan yang di atas ya, EM
awal sama dengan EM saat lepas ya, sehingga kita peroleh bahwa NGL per 2 sin theta 0 sama dengan 1/6 M L kuadrat theta dot kuadrat tambah dengan MGL per 2 sin theta gitu. Oke, ini kita coret M-nya dan L ya. M, L. Oke, jadinya ini kan 2 juga bisa ya, 2, tapi ini jadi 3 nanti. 2-nya hilang ya. Jadi nanti G sin theta 0 sama dengan L theta dot kuadrat per 3 tambah G sin theta ya. Jadinya kita akan beroleh bahwa G kalikan sin theta 0 min sin theta sama dengan L theta dot kuadrat per 3. Ini jadinya theta dot kuadrat sama dengan 3G per L kalikan sin theta 0 min sin theta ya. Oke, kita sudah memperoleh theta dot ya, theta dot kuadrat maksudnya. Nah, sekarang kita mencari saat theta lepas ya. Theta lepas itu saat ini tentunya saat gaya normalnya sama dengan 0. Akibatnya apa? Kalau gaya normal ND ini, NDD maksudnya gaya normal ini sama dengan 0, maka AX sama dengan 0 ya. Ini ruas kiri 0, ruas kanan kan 0. Yang 0 AX-nya karena M tidak mungkin 0 kan, masa konstan ya. Maka AX ini kita sama dengan 0. Oke, saat lepas kita pindah bagian sini ya. Oke. Saat lepas ya. Saat lepas ini poin A ya. Saat lepas ND sama dengan 0 sehingga AX juga sama dengan 0 ya. Akibatnya ini 0, maka min L per 2 dikali theta double dot sin theta tambah theta dot cos theta sama dengan 0 ya. Yang 0 kan ini ya, karena L tidak mungkin 0 kan, maka theta double dot sin theta ya tambah theta dot cos theta sama dengan 0 ya. Kita peroleh bahwa theta double dot sin theta sama dengan min theta dot cos theta gitu. Kemudian untuk memperoleh hubungan theta dot dengan theta double dot ya, kita ketahui bahwa theta double dot itu kan d theta dot per dt ya. Jadi kita aturan rantai theta double dot d theta ya, d theta dt itu tidak lain theta dot d theta maaf ini theta dot d theta dot d theta ya. Tadi kita juga sudah memperoleh theta dot ya di bawah tadi, theta dot kuadrat maksudnya persamaan ini ya, theta dot kuadrat sama dengan 3G per L kali akar kali sin theta 0 min sin theta ya. Kita sini ya, theta dot kuadrat kita punya theta dot kuadrat sama dengan 3G per L dikali sin theta 0 minus sin theta ya. Kemudian kalau kita turunkan ini terhadap T ya, maka jadinya maaf terhadap theta ya, d theta dot kuadrat d theta sama dengan 3G per L, ini jadinya min cos theta ini ya, min cos theta. Kemudian atas sini ya, ini hasilnya theta 2 theta dot ya, 2 theta dot d theta dot d theta ya dengan aturan rantai. Ini 3G maaf salah tulis, 3G per L kalikan cos theta ya. Kemudian kita juga
punya hubungan sebelumnya tadi ya. Ini theta dot, ini theta double dot ya. Jadi theta double dot kan ini ya, kita masukkan ke sini gitu. Jadinya kan kita peroleh bahwa theta dot d theta dot per dt, maaf d theta sama dengan 2L cos theta ya. Ini ya, kemudian dari sini baru kita masukkan ke sini ya. Oke, theta double dot itu kan ini ya, dan ini sama dengan ini, di min 3 G per 2L cos theta sin theta sama dengan min theta dot cos theta ya. Cos theta kita coret minusnya, ininya apa namanya, cos theta juga bisa, kita peroleh 3G per 2L ya. Sinus theta itu sama dengan ini ya, theta dot, dan theta dot itu nilainya tidak lain adalah ini ya, jadi 3G per L ya. Mohon maaf, sepertinya ada yang salah tadi ya, kayaknya kuadrat. Oke, theta dotnya kuadrat, kemudian yang ini juga kuadrat ya, kuadrat, theta dot kuadrat, ini theta dot kuadrat, ini kuadrat ya. Mohon maaf, tapi tidak mengubah yang lain ya, tinggal itu aja yang kita ubah. Oke, kesalahan perhitungan sedikit tadi, mohon maaf. Kemudian ini berarti juga kuadrat ya, yang ini kuadrat. Oke, jadi ini sama dengan 3G per L dikali sin theta 0 ya, sin theta 0 dimin sin theta ya. Kita bisa coret 3G per L, ini G nya hilang ya, ini 3 nya juga sama, 3G, ini G, 3L nya hilang, maka kita peroleh sin theta per 2 sama dengan sin theta 0 min sin theta ya. Ini pindah ruas setengah, sin theta tambah sin theta jadi 3/2 sin theta sama dengan sin theta 0 ya. Maka kita peroleh hubungan bahwa sin theta itu sama dengan 2/3 sin theta 0 ya. Maka kita peroleh theta saat lepas ya. Theta saat lepas itu adalah arcus sinus ya, 2/3 sin theta 0 seperti itu. Oke, ini udah ketemu. Kemudian kita akan mencari ya yang poin B, yaitu saat apa namanya, perbandingan arkinetik batang dan potensial gravitasi saat lepas ya. Jadi saat theta sama dengan theta lepas itu. Oke, kita tuliskan yang poin B dulu ya. Poin B di sini kita nyari EP saat lepas. EP saat lepas itu kan mg ya, L/2 sinus dari theta saat lepas itu ya, sama dengan ini berarti mg ya, L/2 sin theta lepas itu kan ini ya, ini ya, berarti kali 2/3 sin theta 0 ya. Maka ini sama dengan mg L/3 sinus theta 0 ya. Kemudian kinetiknya EK itu kan EK translasi rotasi ya. Jadi kan kalau hasilnya sebelumnya tadi itu kan ini ya, apa namanya tadi, kinetiknya adalah ini 1/6 ml kuadrat theta dot kuadrat 1/6 ya,
ml kuadrat theta dot kuadrat, ya theta dot saat lepas ya, tentunya 1/6 m kali l kuadrat theta dot kuadrat. Kita peroleh tadi hasil sebelumnya bahwa theta dot kuadrat itu kan 3G per L dikalikan dengan ini ya, 3G per L dikalikan dengan sin theta 0 sin theta 0 min sin theta ya. Ini saling menghilangkan antara, maksudnya L-nya ini ya, bisa menghilangkan, jadinya ini setengah ya, setengah M GL dikalikan sin theta 0 min sin theta adalah ini ya, 2/3 sin theta 0. Jadi hasilnya ini sangat mudah ya, jadinya adalah setengah M GL ya, 1 kurangi 2/3 1/3 ya, 1/3 sin theta 0, jadinya 1/6 MGL sin theta 0 ya. Karena yang ditanyakan tadi adalah perbandingan. Kita kembali ke soal. Perbandingan kinetik batang dengan energi kinetik potensial gravitasi saat lepas ya. Kinetik dibagi dengan potensial kalau perbandingan gitu kan. Dibagi ya. Jadi EK per EP. Ini EK lepas ya. Berarti EK saat lepas kita bagi dengan EP saat lepas ya, maka ini MGL per 3 sin theta 0 okay. Kita bagi dengan 1/6 MGL sin theta 0 ya, kita coret-coret ya, MGL jadi sama dengan 1/3 bagi 1/6, maka 1/3 dikalikan 6/1 ya, jadinya adalah 2 gitu. Kita lanjutkan di soal nomor 2 ya. Jadi pada bagian dalam setengah lingkaran pusat O berjari-jari R terdapat dua buah massa M1 dan M2 yang keduanya dihubungkan oleh tali melengkung yang kokoh atau kaku begitu ya. Jadi talinya ini kaku dengan massa yang dapat diabaikan. Jadi tidak memberikan kontribusi massa ya, dianggap tidak memiliki massa begitu. Panjang tali tersebut adalah alfa kali R dengan nilai 0 kurang dari alfa kurang dari pi ya. Boleh saja jika diasumsikan M1 lebih besar dari M2. Kedua massa tersebut dapat bergerak bebas di dalam bagian dalam permukaan setengah lingkaran tersebut yang licin tanpa gesekan. Jadi tidak ada gesekan antara M1, M2 dengan permukaan lengkung ini ya. Sudut dibentuk antara garis OM1 ya dan garis vertikal itu adalah theta. Kemudian percepatan gravitasi G ke bawah. Jika sistem massa tersebut berada dalam keadaan kesetimbangan pada sudut theta sama dengan theta S ya, tunjukkan bahwa tangan theta S sama dengan ini ya. Oke, kita mulai saja. Untuk mengerjakan soal ini seperti biasa kita mulai dari menggambarkan diagram bebas benda dari sistem. Kalau kita mulai dari M1, maka ada gaya berat ya, M1 kali G, kemudian proyeksi ke arah radial ya. Ini M1 kali G cos theta ya. Kemudian yang ke sana itu adalah M1 G sin theta ya. Ini kan theta kan di sini ya. Oke. Sehadap ini maka sama sudutnya ya. Kemudian ada gaya normal ya. Oh ya, theta ini sama dengan theta S ya. Saat setimbangan ini theta S juga theta S gitu. Ada juga gaya normal yang arahnya radial menuju O ya. Oke, ini katakanlah N1. Dan ada juga gaya yang diberikan oleh tali terhadap ini untuk menahan supaya tidak jatuh ke arah tangensial ya.
gaya ini katakanlah kita beri nama T2 gitu ya. Oke, kemudian pada M2 ya, kita misalkan sudut ini adalah X ya. Karena sudut yang dibentuk dari garis OM2 dan OM1 ini adalah alfa ya. Karena panjang tali kan alfa R, maka sudut dibentuk antara M2 OM1 itu alfa, maka X ya, X itu adalah alfa dikurangi theta S ya. Oke, maka kalau kita gambar diagram bebas bendanya, ini M2G ya. Kemudian yang ke sini M2G, ini proyeksinya maksudnya ya. M2G sin X ya. Sementara yang searah radial ini M2G, karena ini X ya, tentunya sehadap dengan ini cos X ya. Ada juga gaya ke sana ya. Gambarnya tidak proporsional, mohon maaf. Katakanlah ini T1 gaya yang dikerjakan oleh tali terhadap massa 2 ya. Ada juga gaya normal ke sana, katakanlah N2 ya. Oke, dari diagram bebas ini kita bisa peroleh persamaan gerak ya. Karena setimbang maka berlaku hukum ke-1 Newton. Dari persamaan gerak M1 kita peroleh bahwa M1 G cos theta S ya, itu sama dengan N1 ya. Kemudian M1 G sin theta S itu sama dengan T2. Ini dari M1. Kemudian yang dari M2 ini T1 sama dengan M2 ya. N2 sama dengan M1G cos X. M2 ya. G cos X sama dengan N2. Kemudian T1 sama dengan M2 G sin X ya. Oke, karena tali ini sama ya, tali yang menghubungkan kedua benda ini kan sama ya, tali yang mengerjakan gaya, maka T1 sama dengan T2 ya. T1 sama dengan T2 sehingga M1 G sin theta S itu sama dengan M2 G sin X, yang tidak lain besarnya M2G sin alpha min theta S ya. Ini sangat mudah ya. Kalau kita jabarkan ini kan nanti jadinya M2G kali sin alpha min cos theta S ya, min cos alpha sin theta S. Oke, kalau kita bagi dengan cos theta ya, ruas kanan dan kiri, maka menjadi M1G tangen theta S sama dengan M2G ya. Ini kali sin alpha bagi cos 1 ya, ini min cos alpha ya, tangen theta S. Kita coret G-nya supaya lebih sederhana ya, maka kita peroleh M1 tangen theta S sama dengan M2 kali sin alpha min M2 cos alpha tangen theta S. Tangen theta S kita jadikan 1, maka tangen theta S sama dengan M1 plus M2 cos alpha sama dengan M2 sin alpha. Kita peroleh bahwa tangen theta S sama dengan M2 sin alpha. Kita bagi dengan M1 tambah M2 cos alpha ya. Oke. Jadi yang benar ini tandanya adalah plus ya. Ini ada salah ketik di sini ya. Terbukti ya. Sangat mudah tentunya. Kemudian yang soal poin B, jika V adalah potensial gravitasi total sistem terhadap suatu referensi, tunjukkan bahwa kesetimbangan tersebut bersifat stabil di mana nilai turunan kedua V terhadap theta itu positif untuk theta sama dengan theta S gitu. Oke, kalau kita jadikan acuan titik O ya, titik referensi, maka energi potensial gravitasi M1 itu adalah min M1 G R cos
theta S itu ya. Sementara yang M2 itu min M2 GR cos X gitu ya. Oke, kita langsung saja V theta-nya itu gabungan dari kedua ya, maka M1 GR cos theta S ya. Kemudian yang M2 min M2 GR cos X. X-nya adalah alfa min theta S itu ya. Kalau kita turunkan terhadap, maaf, kita ambil umum theta dulu aja ya. Jadi ini kita samakan theta dulu aja. Nanti kita ambil theta S saat substitusi akhir ya. Ambil theta dulu karena ini kita asumsikan fungsi theta ya. Oke, sehingga dv d theta ya. dv d theta itu maka M1 GR sin theta, kemudian yang ini min ya, maka ini min-nya tetap M2 G R kali sin alfa min theta ya. Kemudian kalau kita cari turunan kedua, D2V d theta kuadrat jadinya M1 GR cos theta ini plus M2 GR sin alfa min theta ya, bukan. Oke, ini ya. Kemudian kalau kita masukkan theta S, tapi ini kita jabarkan dulu aja. Jadi ini M1 G R cos theta ya. Kemudian plus M2 G R dikali sin alfa cos theta ya. Min, maaf ini harusnya bukan sin tapi cos ya. Turunan keduanya. Oke. Jadi ini juga kita benarkan dulu ya. Jadi ini cos ya. Cos, kemudian ini juga cos alfa cos theta ya. Plus ya. Cos sin theta sin alfa. Enggak apa-apa dibalik ya. Oke. Jadi kalau kita masukkan D2V d theta kuadrat, theta sama dengan theta S. Ini kita ganti theta S. Jadi M1 GR cos theta S tambah M2 GR kali cos alfa cos theta S tambah sin alfa ya, sin theta S. Nah, kita tahu bahwa tangan kan ini ya, tangan theta S kan ini, maka kalau kita mudahkan dengan hubungan segitiga siku-siku ya, kita jabarkan dengan cara seperti ini, maka kalau kita anggap theta S di sini, maka yang atas itu yang depan sudut ya. Jadi M2 sin alfa, sementara yang bawah ini adalah M1 plus M2 cos alfa, dan yang atas ini ya itu adalah M1 plus M2 cos alfa kuadrat ya. Kita jumlahkan dengan M2 kuadrat sin kuadrat alfa begitu. Sangat mudah saya rasa, sudah ada sejak SMA ya. Jadi teman-teman sudah bisa semuanya. Kemudian untuk nilai ini ya kita substitusikan, maka M1 G R kali cos itu kan depan bagi miring ya. Maka ini jadinya M1 plus M2 cos alfa dibagi dengan akar dari M1 plus M2. Maaf, ini tadi ada yang salah di atas ya. Jadi M2 cos alfa ya. Maksudnya seperti ini tadi. Oke, kita bagi dengan akar ya, M1 plus M2 cos alfa kuadrat tambah M2 kuadrat sin kuadrat alfa. Ya. Kemudian yang suku kedua M2GR kalikan dengan
cos alfa ya. Cos alfa ini kalikan cos theta S, kita masukkan nilai cos theta S yaitu M1 plus M2 cos alfa ya. Kita bagi dengan akar dari M1 plus M2 cos alfa kuadrat plus M2 kuadrat sin kuadrat alfa. Kita jumlahkan dengan sin tetanya M2 sin alfa ya. Kita panjangkan kasam dikalikan dengan sin alfa juga ya. Nanti sin kuadrat alfa harusnya begitu. Nah, ini hasilnya positif ya. Hasilnya nanti positif begitu. Lanjut ke nomor 3 ya. Di sini ada sebuah partikel ya. Sebuah partikel bergerak lurus beraturan atau GLBB dengan kecepatan konstan A dan kecepatan awal 0 dari titik O menuju ke titik K melalui titik C. Kalau kita gambar misalnya begini ya. Nah, ini dari O ya. Kemudian ini titik K ya, kemudian titik C di tengah itu. Titik C tepat di tengah-tengah antara O dan K. Kata misalnya di sini ya. Anggap saja ini pas di tengah itu. Oke, ini C. Jika waktu yang ditempuh partikel dari O ke C adalah TOC sama dengan T ya. Jadi TOC sama dengan T. Kemudian maka tunjukkanlah bahwa waktu yang ditempuh dari titik J ke K adalah ini ya. Oke, karena GLBB maka percepatannya konstan. A itu ya. Oke. Dari titik O ke titik J ya, kita hitung dulu kecepatan partikel di titik J itu. Dengan persamaan GLBB ya, maka VJ itu kan sama dengan V di O kan V0 ya. Plus A kalikan waktu dari O ke C itu T ya, TOC sama dengan T. Oke. Nah, kalikan T. Kemudian kita misalkan jarak O ke K itu adalah misalnya L gitu ya. Misalnya jarak dari O ke K itu L. Maka jarak dari O ke J ya itu setengahnya, berarti L per 2. Dan jarak dari J ke K itu juga sama, yaitu sebesar L per 2 ya. Dengan persamaan GLBB ya, maka kita peroleh bahwa dari O ke J dulu ya, berarti L per 2 itu sama dengan V0 kali T di plus setengah A dikalikan T kuadrat begitu. Oke, kemudian dari J ke K itu juga GLBB, maka kita peroleh bahwa L per 2 ya. V-nya V saat di J yaitu VJ, bukan V0. V0 kan V saat di O ya. V saat di J yaitu VJ. Kemudian T dari J ke K, kita tulis TJK. Plus setengah A T JK kuadrat gitu ya. Oke. Ini bisa kita modifikasi persamaannya menjadi setengah A T JK kuadrat, kemudian plus VC-nya kita masukkan ini ya. V0 plus A kali T kali TJK ya. Kemudian min L per 2 sama dengan 0 gitu. Ini katakanlah persamaan 2 ya. Ini kita anggap persamaan 1 ya. Maka kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga kita peroleh setengah A TJK kuadrat plus V0 plus A T kali TJK ya. Min L per 2 berarti min V0 kali T ya. Plus setengah
AT kuadrat sama dengan 0. Tentunya ini bisa diselesaikan dengan cara yang sangat mudah ya, yaitu dengan persamaan, maksud saya rumus ABC ya, karena ini kan persamaan kuadrat ya. Maka TJK itu kan sama dengan, ini ya, V0 minus ya, minus V0 plus A kali T ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang lupa, kalau ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1, 2 itu kan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya. Saya rasa sudah hafal semua ya, per 2A itu. Kemudian minus B plus minus ya, ini 1,2 itu akar dari B kuadrat. B kuadrat itu yang koefisien TJK ya, berarti V0 plus AT kuadrat min ya, 4AC. 4 min plus ya, 4 kali setengah A ya, C-nya adalah ini V0 T plus setengah T kuadrat ya, ini ya, dibagi dengan 2A. 2A berarti A ya, karena 2 kali setengah itu kan 1. Maka ini sama dengan minus dari V0 plus AT ya, plus minus ini dari akar berapa ini? Berarti V0 kuadrat plus 2 V0 AT ya, plus A kuadrat T kuadrat, ini plus 2A ya, 2A V0 T ya, di plus kurang panjang ini 2, 4 kali setengah 2A, 2A kali setengah A. A ya, A kuadrat T kuadrat. Maksudnya begitu, A kuadrat T kuadrat. Ini kita bagi dengan A. Ya, maka ini jadinya minus V0 plus AT ya. Ini plus minus, ini kita jadikan 1 ya, yang sama, maka ini 2A kuadrat T kuadrat, ini 4 ya. Berarti V0 kuadrat plus 2A kuadrat T kuadrat plus 4 V0 AT. Ya, ini kita bagi dengan 2A. Nah, ini waktu kan harus positif ya. Maka koefisien ini harus plus ya, karena ini kan udah min. Ya, maka TJK yang memenuhi ya itu adalah minus V0 plus AT ya. Ini plus ya. Plus dari ini akar V0 kuadrat plus 2A kuadrat T kuadrat plus 4 V0 AT ya. Ini kita bagi dengan maaf, ini bukan 2A tapi A ya. Ya, ini A. Oke, coba kita cocokkan dengan yang di atas ya. Sama ya, ini V0 kuadrat 4 V0 AT 2 kali T kuadrat V0 plus min V0 plus AT per A ya. Hasilnya sama, sudah terbukti ya. Kemudian tentukan jarak OK ya, dinyatakan dalam V0 A dan TJK. Oke. Jarak OK ditentukan dalam V0 TJK. Oke. Berarti OK itu kan L ya. Ini yang B ya. S OK, jarak dari O menuju K tidak lain adalah L ya. Kita harus menyatakan L di dalam
TJK itu dalam V0 A dan TJK. Kalau kita menggunakan rumus yang standar itu kan hasilnya akan begini ya. V0 ya, V dari O kalikan T, T-nya adalah dari T dari O ke K karena percepatannya konstan, T-nya kita jumlahkan ya. Ini T OJ ya tambah TJK itu ya. PN kali T plus setengah A kali TOJ ya di plus TJK ya, kita kuadratkan begitu. Baik untuk TOJ itu kan sama dengan T ya, maka ini V0 dikalikan T di plus dengan TJK plus setengah A kali T di plus TJK kuadrat itu. Nah, kita tinggal memasukkan hubungan antara T dengan TJK ya, sehingga kita dapat menyatakan T dalam TJK begitu. Hubungan ini bisa kita peroleh dari ini ya, dari persamaan ini ya, untuk menyamakan antara T dengan TJK. Nah, L per 2 untuk dari persamaan yang atas tadi ya, itu kan kalau kita tulis lagi di sini kan L per 2 sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya, kemudian sama dengan VJK sama dengan agak lupa tadi gimana tadi, VJK TJK ya, ATJK VJK TJK plus setengah ATJK kuadrat. Kita cek sama tidak. Oke, ATJK ya. Jadi kita samakan ya. VJK kita tulis dulu ke dalam V0 plus AT ya, dikalikan TJK kemudian plus setengah ATJK kuadrat begitu. Nah, kemudian tinggal kita mencari nilai T ya. Dan kita samakan ini, maka jadinya V0 kali T plus setengah AT kuadrat ini sama dengan V0 ini TJK ya plus AT kali TJK plus setengah ATJK kuadrat ya. Kemudian kita satukan yang ada T-nya setengah AT kuadrat ya. Kemudian ini sebentar ya, plus V0 kali T kemudian min ATJK kali T ya, kemudian min setengah ATJK kuadrat, kemudian min V0 TJK sama dengan 0 ya, setengah T kuadrat 0 T min TJK min setengah ini. Oke, kita kumpulkan yang ada T-nya, maka jadi ini setengah AT kuadrat di plus V0 min ATJK ya, dikalikan T kemudian min ini ya, min setengah TJK kuadrat plus ya V0 TJK sama dengan 0 itu kan. Oke, kemudian dari persamaan ini kita bisa menggunakan rumus ABC ya, bahwa T 1,2 sama dengan
minus dari V0 min ATJK ya, plus minus ya, akar dari V0 min ATJK kuadrat, ini min plus ya, plus 4 kali setengah itu kan 2 ya, 2A dikalikan setengah AT JK kuadrat plus V0 TJK. Ya, begitu. Kita bagi dengan 2 kali setengah A ya. 2 kali setengah A, setengah koefisien dari T kuadrat, maka hasilnya adalah A. Nah, nilai dari ini ya, dengan sangat mudah kita substitusi ke nilai SOK, maka kita akan ketemu jarak O ke K ya, yang dinyatakan dalam V0, TJK, dan A gitu. Sangat mudah saya rasa ya. Kemudian untuk yang soal poin C, kita diminta untuk menunjukkan dari rumus A di atas bahwa untuk limit percepatan A mendekati 0, di mana partikel bergerak lurus beraturan tanpa percepatan, maka TJK sama dengan T. Nah, tinggal kita masukkan ya hasilnya di sini. Kita tulis lagi persamaan TJK ya. Ini untuk soal poin C ya. TJK itu kan sama dengan tadi apa, agak lupa saya. Akar V0 kuadrat per 4 V0 AT. Akar V0 kuadrat plus 4 V0 AT plus 2A kuadrat T kuadrat. Ya, min V0 plus AT ya. Kemudian min, ini min V0 plus AT kita bagi dengan A ya. Kemudian untuk limit kita ambil limit A mendekati 0 dari TJK ya. Limit A menuju 0 dari TJK ya. Maka sama dengan limit A mendekati 0 dari ini ya, akar V0 kuadrat plus 4 V0 AT plus 2A kuadrat T kuadrat min V0 plus AT ya. Kita bagi dengan A begitu. Maka ini sama dengan ini bisa kita masukkan ya A-nya. Jadi limit A mendekati 0 sehingga ini yang depan ini A masuk ke akar, jadinya V0 kuadrat per A kuadrat plus 4 V0 per A jadinya kalikan T. Sementara ini kuadratnya jadi hilang karena dibagi dengan A ya. Jadinya plus 2T kuadrat. Yang ini jadinya min V0 per A min ini A-nya hilang jadi min T begitu. Sehingga ini bisa kita lakukan pendekatan, bukan pendekatan ya, modifikasi dari persamaan ini. Jadinya ini limit A mendekati 0 dari ini akar ya. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi V0 kuadrat kemudian per A kuadrat plus 4 V0 per A kali T ya. Ini dijumlahkan dengan 4T kuadrat, ini min 2T kuadrat supaya kembali ke ini kan. Nah, ini min V0 per A min T begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadinya limit A menuju 0 dari akar ini bisa kita buat seperti ini ya. Jadi ini kan V0 per A ya plus 2T ya, ini kuadrat ya. Kemudian ini di min 2T kuadrat min V0 per A min T ya. Sehingga hasilnya ini limit
A menuju 0. Ini dari akar berapa ini ya? Ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini, V0 plus 2AT ya. Ini per A kuadrat min 2T kuadrat. Min V0 per A min T gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini jadi sama dengan limit A menuju ke 0 ya. Ini kita keluarkan, jadinya V0 2AT ya per A. Kemudian kalikan akar dari 1 min 2T kuadrat ini kali A kuadrat dibagi dengan V0 plus 2AT ya kuadrat. Kemudian min V0 per A min T begitu. Ya, kemudian ini hasilnya nanti limit A menuju 0 dari ini ya, V0 plus V0 per A, kita kembalikan lagi. Ini per 2T ya. Kalikan ini. Sebentar. Ini kan nanti jadinya 1 min, bisa kita tulis begini ya. 2T kuadrat ini kita bagi dengan sebentar. V0 kita bagi A kuadrat. Ini harusnya tadi nggak usah kita ubah, nggak apa-apa ya. Jadi kita kembali ke bentuk awal, V0 per A di plus 2T ya, gini aja, kuadrat ya, kuadrat. Jadi tadi sebenarnya kita utuhkan gini aja, enggak apa-apa ya, tidak perlu kita bahas seperti ini. Min V0 per A min T gitu. Maka kalau kita ambil A, kita ini kan nanti kan hasilnya 1 ya. Kalau kita masukkan A0 ini kan tak hingga, suatu bagi tak hingga 0 ya, maka ini hasilnya 1 gitu. Kita ambil limitnya itu kan. Sehingga ini nanti hasilnya kan V0 min A ini kalikan 1 ya. Jadi kalikan V0 per A plus 2T ini kalikan 1 dikurangi V0 A min T, maka hasilnya T ya. Ya, saya rasa cukup mudah. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.